Yang berikutnya adalah jenis data dan metode pengumpulan data. Di jenis data penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli atau tanpa perantara. Dan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis 42 dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Yang berikutnya ada uji kualitas data dan teknik analisis data. Uji kualitas data. Yang pertama uji validalitas. Uji validalitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Kuesioner riset dikatakan valid apabila instrumen tersebut benar-benar mampu mengukur besarnya nilai variabel yang diteliti. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 43 konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berikut adalah ada teknik analisis data yang digunakan untuk menguraikan model dan alat bantu statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis yang diformulasikan. Dan di teknik analisis data ada statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terbagi 3, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Dan berikutnya ada juga analisis regresi linear berganda. Metode analisis ini pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui gambaran pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini diasumsikan linear dan diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Berikut ada koefisien determinasi yang bertujuan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Yang terakhir ada uji T atau uji parsial yang bertujuan untuk menguji apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel dependen secara parsial untuk setiap variabel. Berikut di bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengirim kuesioner kepada para responden. Kuesioner yang telah selesai diisi responden dikumpulkan kembali untuk ditabulasikan dalam Microsoft Excel dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 24. Kuesioner yang disebar sebanyak 90 kuesioner kepada sampel yang dipilih pada pemerintah Kota Medan yang dirinci. Dan pembahasannya, yang pertama, pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Medan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Yang kedua, pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Medan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Yang ketiga, pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada 63 OPD Kota Medan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.
Yang keempat, pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan 64 bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Medan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Yang kelima, ada pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Medan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Dan di bab 5, bagian penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan perumusan masalah dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 1 dan 4, maka peneliti dapat membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD pemerintah Kota Medan. Kedua, sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD pemerintah Kota Medan. Ketiga, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD pemerintah Kota Medan. Dan sarannya, bagi instansi pemerintah daerah OPD Kota Medan, yang pertama, sebaiknya aparatur penyusun laporan akuntabilitas kinerja yang berada pada OPD yang meliputi bendahara merupakan aparatur-aparatur yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu akuntansi, karena pada kenyataannya masih banyak yang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu akuntansi. Yang kedua, aparat pengawasan atau inspektorat hendaknya lebih efektif dalam melakukan pembinaan seperti melakukan kontrol dan sosialisasi secara rutin pada OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan minimal 1 bulan sekali. Berikut sekian presentasi dari saya, dari PowerPoint saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dengan dosen saya dan teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.